Sekarang ini Mu'tazilah sudah tidak ada, tetapi yang membawa, yang mengadopsi metodologi pemikiran Mu'tazilah itu ada. Siapa? Syiah. Dan yang mampu melawan Syiah itu biasanya orang Asy'ariyah. Saya ini beberapa kali di Indonesia diundang debat melawan Syiah. Yang ngundang siapa? Panitianya orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Wahabi gak berani melawan Syiah. Akhirnya kita orang Asy'ariyah diminta melawan diminta untuk melawan Syiah itu. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena kita tahu dari sebagian mereka yang mengaku bermadzhab Syafi'i berusaha tidak mencela Syiah dan menganggap masih saudara, bahkan sebagian mereka berusaha untuk membela, ya. Dan ini adalah bertentangan dengan akidah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Dari dahulu selalu ada usaha at-takrib baina sunnah wa syiah, bagaimana menggabungkan antara sunnah dan syiah. Maka kalau maksudnya adalah toleransi dalam kehidupan warga negara, maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau berusaha mendekatkan akidah dan fikih, maka tidak bakalan mungkin, ya. Tidak bakalan mungkin terjadi. Dan adapun kalau toleransi dalam kehidupan, sebagaimana kita toleransi dengan agama-agama lain, kita juga toleransi dengan Syiah Rafidhah dalam hal kehidupan bernegara. Adapun masalah akidah, maka selama mereka mengaku adalah orang Islam, maka kita harus bantah bahwasanya Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Dalam masalah keyakinan maka tidak ada, kita harus bantah karena mereka mengatasnamakan diri mereka adalah Islam, sementara akidah mereka bertentangan dengan Islam, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firqah Syiah secara singkat, ya, kemudian menjelaskan tentang berbagai akidah mereka secara singkat pula. Sebelumnya saya akan nukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dari muridnya Harmalah bin Yahya, berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lam ara ahadan min ashabil ahwa'i ashhada bizzur min ar-Rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang lebih berani bersaksi dengan kedustaan seperti Rafidhah. Seperti Rafidhah. Di sini perhatikan, saya ulangi perkataan Imam Syafi'i, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizzur min ar-Rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu, dari ahlul bidah maksudnya, yang paling nekat berdosa seperti Rafidhah, yang paling parah dustanya, paling pendusta seperti Rafidhah. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan dia melakukan pengamatan dari sekian banyak ashabul ahwa, dari sekian banyak ahlul bidah, yang paling pendusta adalah Rafidhah. Dan ini sangat wajar karena di antara agama mereka adalah taqiyah, ya. Di antara agama mereka adalah berdusta demi kemaslahatan, ya, yang mereka anggap berusaha tersebut beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan kedustaan sebagai salah satu akidah dan keyakinan mereka dan ibadah mereka. Ini diriwayatkan oleh Harmalah bin Yahya. Kemudian juga dari Yunus bin Abdul A'la, murid Imam Syafi'i juga, beliau berkata, yaqulu sami'tu Syafi'iyya idza dzukira ar-Rafidhatu abahum ashaddal aib fayaqulu syarru isabah. Aku mendengar Imam Syafi'i kalau disebut tentang Rafidhah, tentang Syiah, maka dia pun mencela mereka. Dia mencela mereka, ya. Mencela karena mengaku Islam. Mengaku Islam, maka dicela. Dicela oleh Imam Syafi'i. Asyaddal aib, bukan sekedar mencela, asyaddal aib dengan celaan yang keras. Fayaqul, kemudian Imam Syafi'i berkata, syarra isabah, yaitu firqah yang terburuk. Firqah yang terburuk, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i semangat sangat keras tatkala menjelaskan tentang bahayanya mazhab Syiah atau akidah Syiah, yang dimana Imam Syafi'i mensifati dengan dua sifat. Mereka adalah firqah yang paling pendusta karena sering melakukan taqiyah. Yang kedua, mereka adalah firqah yang paling parah, firqah yang paling parah dari firqah-firqah yang ada, ya. Masih mending yang lainnya, maksudnya kata Imam Syafi'i, masih mending firqah yang lain daripada
Rafidah, makanya Imam Syafi'i mengatakan syarru isabah. Demikian juga didapati kaum Syiah mencaci maki Imam Syafi'i, ya. Ada salah seorang ulama Syiah yang bernama Yusuf Al-Bahrani, dia mengungkap kedengkiannya yang sangat dalam kepada Imam Syafi'i, maka dia ungkapkan dalam bait syairnya, dia berkata, kadzabta fi da'waka ya Syafi'i, fala'natullahi 'alal kadhibi. Engkau telah berdusta dengan propagandamu wahai Syafi'i, ya, mengaku mencintai Ahlul Bait, dan laknat Allah kepada pendusta, ya. Seakan-akan dia melaknat Imam Syafi'i. Bal hubbu asyakhika fi janibin wa bughdhu ahlil baiti fi janibin. Tapi engkau mencintai para syekhmu, yaitu maksudnya Abu Bakar dan Umar, ya, di satu sisi, dan engkau membenci Ahlul Bait di sisi yang lain. Jadi Imam Syafi'i, dia mengatakan Imam Syafi'i selama masih mencintai Abu Bakar dan Umar, para sahabat, maka berarti dia membenci Ahlul Bait, karena di antara akidah Syiah adalah al-wala wal bara. Mereka bilang tidak sempurna al-wala kecuali al-bara. Al-wala yaitu berloyal kepada Ali bin Abi Thalib, al-bara berbara, melepaskan diri daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan tidak mungkin seorang menggabungkan keduanya, berloyal kepada Ali dan juga berloyal kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata mereka harus ada terpisah antara Ali dan Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya. Ketika Imam Syafi'i mengatakan dia cinta kepada Ahlul Bait, sementara ternyata dia mencintai Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan pendusta oleh ulama Syiah ini, dikatakan pendusta. Ya. Kemudian dia menghina Syafi'i, dia berkata lagi, abattumul jibta wa taghutahu dunal ilahil wahidil wajibi. Engkau telah menyembah al-jib, penyihir, dan tagut, dan tidak engkau tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Ya. Fasyar'u wa tauhidu fi ma'zilin an ma'syarin nusabi ya nasibi. Dia mencela lagi Imam Syafi'i, dia mengatakan syariat dan tauhid terpisahkan dari kalangan nasibi. Nasib itu orang yang mengangkat permusuhan kepada Ahlul Bait, ya. Bagaimana kamu bisa mengatakan menjalankan tauhid dan syariat wahai Syafi'i, sementara kau adalah nasibi, kau adalah musuh Ahlul Bait, ya. Qaddamtumul ijla ma'as samiri alal amiri ibni Abi Thalib. Kalian lebih mendahulukan patung sapi bersama Samiri daripada Al-Amir Ali bin Abi Thalib, ya. Ini celaan yang parah terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ada yang bantah membela Imam Syafi'i, ya, Ibn Rajab Syafi'i dengan syairnya dia membela Imam Syafi'i. Dia berkata, sadaqta fi da'waka ya Syafi'i farahmatullahi 'ala sadiqi. Engkau benar dalam pengakuan wahai Syafi'i mencintai Ahlul Bait, dan rahmat Allah kepada orang yang jujur, ya. An hubbu ashabihi billahi waddu ahlil baiti bisabiqi. Ya, benar engkau mencintai sahabat, mencintai Ahlul Bait, itu bisa digabungkan, ya. Ata'na rabba wa ya rifqahu rifqal ilahil khaliqir raziqi. Kami telah taat kepada Rabb, wahai sungguh kelembutanmu ya Rabb, kelembutan Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Pemberi rezeki, ya. Intinya, ya, Imam Syafi'i dihina oleh orang-orang Rafidhah karena Imam Syafi'i mencintai para sahabat, ya. Baik, kita akan bahas tentang apa itu Syiah sebenarnya. Saya akan kasih sejarah singkat tentang Syiah, ya. Firqah-firqah Syiah. Dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau menikah dengan Fatimah. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menikah juga dengan, setelah Fatimah meninggal, beliau menikah dengan namanya Khawlah bintu Ja'far, ya. Bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Dari Banu Hanifah, ya. Dari Banu Hanifah. Tapi ketika Ali menikah dengan Fatimah, maka punya 4 orang anak, ya. Di antaranya adalah Al-Hasan,
Hasan, kemudian Husain, kemudian Muhsin, Ummu Kulsum. Adapun dari Khawlah bintu Hanafiyah punya anak namanya Muhammad, dikenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Anaknya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhsin meninggal ketika masih kecil, wafat ketika masih kecil. Adapun Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab, punya anak namanya Zaid bin Umar. Zaid bin Umar, tapi juga meninggal ya. Al-Husain ya, menikah dengan namanya Fatimah bintul Hasan. Kemudian punya anak namanya ya Ali bin Al-Husain. Ini yang dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ya. Zainul Abidin ya. Kemudian Ali bin Husain punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Kemudian Muhammad Al-Baqir ini juga punya namanya Ja'far As-Shadiq. Nah, Ja'far As-Shadiq punya anak dua. Satu namanya Ismail, satu namanya Musa. Namanya Musa. Ismail meninggal, ya. Ini paling kakak, ini tertua. Tapi meninggal, meninggal sebelum adiknya. Maka sebagian orang muncullah firqah namanya Ismailiyah. Karena menganggap bahwasanya keimaman harus dari yang paling tua. Karena sudah meninggal, maka dilanjutkan kepada Musa Al-Kazim ya. Musa Al-Kazim kemudian punya namanya Ali Al-Hadi. Kemudian Muhammad Al-Jawad. Ridha ya. Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi. Kemudian Hasan Al-Askar. Baru kemudian Muhammad bin Hasan. Misalnya ya. Ini anaknya Ali bin Al-Husain yang disebut dengan Zainal Abidin. Nah, Ali bin Zainal Abidin menikah dengan Fatimah bintu Hasan. Maka Muhammad Al-Baqir. Nah, dia juga menikah dengan atau punya budak Ummul Walad ya. Ummul Walad ya. Sini lahir Zaid, namanya Zaid.